Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan saya Syilvan dari Abdi Anggraini. Dan saya Sylvia Susan Agnes. Baik, di sini kami ingin menjelaskan mengenai penelitian atau hasil penelitian yang sudah kami cari. Nah, jadi dengan judul optimalisasi strategi dalam penentuan jenis barang produksi dengan metode analitikal hierarki proses atau yang biasa kita sebut dengan AHP. Jadi pada penelitian ini tuh kita ngebahas tentang pentingnya pemilihan jenis barang produksi untuk keberlangsungan suatu perusahaan. Jadi, penentuan jenis barang produksi itu merupakan keputusan yang sangat krusial bagi keberlangsungan dan profitabilitas perusahaan. Kesalahan dalam identifikasi produk ini dapat berakibat yang sangat fatal pada pemborosan sumber daya, rendahnya daya asing, dan kerugian finansial. Nah, di penelitian ini juga bertujuan untuk mengoptimalkan strategi penentuan jenis barang produksi menggunakan metode analytical hierarchy process atau AHP. Nah, AHP ini tuh dipilih karena kemampuannya dalam mengakomodasi kriteria multidimensi dan subjektivitas dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini juga melibatkan beberapa kriteria, itu ada 5. Yang pertama ada permintaan pasar, ketersediaan bahan baku, biaya produksi, teknologi yang tersedia, dan yang terakhir adalah profitabilitas. Nah, untuk tujuan penelitian ini akan diilustrasikan pada sebuah studi kasus di sebuah perusahaan manufaktur dalam bidang furnitur dengan mempertimbangkan ada 3 alternatif produk. Nah, produk yang pertama itu ada meja belajar ergonomis atau yang biasa kita sebut dengan MBE. Lalu yang kedua ada kursi gaming premium atau KGP, dan yang ketiga ada rak buku minimalis atau RBM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menerapkan AHP ini, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih terstruktur, objektif, dan terukur dalam memilih jenis barang produksi, sehingga mampu meningkatkan efisiensi dan daya saing di pasar. Nah, jadi dalam penentuan jenis barang produksi yang tidak optimal ini juga tuh dapat berdampak sangat signifikan pada suatu perusahaan manufaktur di Indonesia. Misalnya pada sektor tekstil dan produk tekstil di Indonesia, di mana dia itu sering menghadapi tantangan terkait perubahan tren mode dan permintaan pasar yang sangat cepat gitu. Nah, kesalahan dalam memprediksi permintaan atau pemilihan jenis kain ini tuh dapat menyebabkan penumpukan atau overstocking yang berujung pada biaya penyimpanan tinggi dan kerugian karena produknya itu menjadi usang karena disimpan terus-menerus gitu. Nah, di sisi lain, underutilisasi kapasitas produksi dapat terjadi jika produk yang dipilih ini tuh memiliki permintaan yang sangat rendah, menyebabkan mesin dan tenaga kerja tidak termanfaatkan secara efisien. Dalam konteks Indonesia, fluktuasi nilai tukar rupiah dan persaingan produk impor juga semakin memperumit keputusan strategi ini, menuntut perusahaan untuk lebih cermat dalam memilih produk yang kompetitif dan relevan dengan pasar domestik maupun ekspor. Nah, jadi pada metode analytical hierarchy process ini tuh di mana dia menawarkan kerangka kerja yang sistematis untuk mengatasi masalah-masalah dalam pengambilan keputusan multikriteria. Multikriteria itu yang banyak kriterianya. Nah, jadi AHP memungkinkan pengambilan keputusan untuk memecah masalah kompleks menjadi hierarki yang lebih sederhana lagi. Nah, mengevaluasi setiap elemen berdasarkan perbandingan berpasangan dan mensintesis hasilnya untuk mendapatkan bobot prioritas. Jadi dengan demikian AHP ini tuh dapat membantu perusahaan dalam menimbang berbagai kriteria dan alternatif secara objektif. Nah, selanjutnya penentuan jenis barang produksi itu adalah proses strategis yang melibatkan identifikasi produk atau layanan yang akan ditawarkan oleh sebuah perusahaan. Nah, proses ini tuh dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Nah, faktor internal itu
bisa meliputi kapasitas produksi, ketersediaan sumber daya, teknologi, dan keahlian karyawan. Sementara kalau faktor eksternal itu bisa mencakup permintaan pasar, tren konsumen, persaingan, regulasi pemerintah, dan yang terakhir bisa juga oleh kondisi ekonomi makro. Nah, dalam proses pemilihan jenis barang produksi ini juga tidak hanya mengandalkan intuisi atau pengalaman semata, tapi dia itu harus melalui analisis yang lebih mendalam yang mempertimbangkan berbagai kriteria yang penting gitu. Jadi keputusan ini tuh bisa memiliki dampak jangka panjang terhadap profitabilitas, pangsa pasar, dan citra merek perusahaan. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa faktor penting yang dipertimbangkan dalam penentuan jenis barang produksi. Nah, di sini ada 7. Yang pertama itu ada permintaan pasar. Nah, permintaan pasar adalah jadi dia tuh termasuk ke tren pasar, ukuran pasar potensial, dan tingkat persaingan. Lalu yang kedua ada biaya produksi. Di sini tuh meliputi biaya tenaga kerja, biaya overhead, dan biaya operasional lainnya. Yang ketiga juga ada keuntungan atau profitabilitas. Di sini meliputi potensi margin keuntungan, proyeksi ROI atau return on investment, dan waktu BEP atau break even point. Selanjutnya yang keempat ada risiko. Jadi risiko pasar atau kerugian investasi. Yang kelima ada ketersediaan bahan baku, di mana kemudahan akses, harga, dan stabilitas pasokan bahan baku. Lalu yang keenam ada teknologi yang tersedia seperti kesiapan teknologi, kemampuan adaptasi, dan kebutuhan investasi teknologi. Dan yang terakhir ada kapabilitas internal, di mana kapasitas produksi, ketersediaan sumber daya, dan keahlian karyawan. Nah, selanjutnya kelebihan AHP ini terletak pada strukturnya yang intuitif, kemampuannya dalam menangani data yang kualitatif maupun kuantitatif, serta adanya mekanisme untuk mengukur konsistensi penilaian. Tapi AHP juga pasti memiliki keterbatasan seperti kayak potensi bias jika perbandingan berpasangan itu tidak dilakukan secara hati-hati dan jumlah perbandingan yang meningkat gitu secara eksponensial atau yang secara langsung tinggi gitu. Nah, seiring bertambahnya kriteria dan alternatif. Lalu proses AHP ini juga melibatkan ada beberapa. Nah, di sini ada 5 langkahnya. Yang pertama itu kita harus membangun struktur hierarki. Ini tuh yaitu alternatif. Lalu yang kedua juga ada membuat matriks perbandingan berpasangan. Nah, itu kayak melakukan perbandingan berpasangan antara setiap elemen pada tingkat yang sama gitu. Lalu yang ketiga juga menghitung faktor prioritas, di mana di sini menggunakan nilai-nilai dari matriks perbandingan berpasangan untuk menghitung bobot prioritas dari setiap elemen tersebut. Nah, lalu yang keempat ada uji konsistensi, di mana di sini memastikan penilaian yang dilakukan oleh pengambil keputusan. Terus yang terakhir ada prioritas dari setiap langkah hierarki untuk mendapatkan bobot prioritas keseluruhan untuk setiap alternatifnya. Baik, selanjutnya di sini ada tahap pengambilan keputusan. Nah, jadi untuk tahap pengambilan keputusan ini, dalam proses pengambilan keputusan ini tuh nggak bisa ditentukan secara sekaligus. Jadi harus ada tahapannya dalam pengambilan keputusan. Tapi dilaksanakan melalui beberapa tahap ya. Jadi pada dasarnya pengambilan keputusan ini tuh dilakukan melalui ada 4 tahap. Nah, yang pertama itu ada intelligence, di mana dia mempelajari realitas, identifikasi dan mendefinisikan masalah. Lalu yang kedua ini ada desain. Desain itu seperti membangun model-model yang mewakili sistem, memvalidasi model, dan menentukan kriteria evaluasi alternatif-alternatif
alternatif dari tindakan yang udah diidentifikasi. Lalu yang ketiga ini ada choice. Choice ini di mana dia membuat solusi untuk model-model yang digunakan untuk menguji solusi yang didapat gitu. Lalu yang terakhir ada implementation, di mana dia menerapkan solusi yang sudah diputuskan untuk dipilih dan dilihat sejauh mana solusi tersebut itu dapat menyelesaikan masalah yang ada. Gitu. Nah, selanjutnya di sini ada identifikasi tujuan, kriteria, dan alternatif dari penelitian ini, di mana tujuannya itu untuk mengoptimalkan penentuan jenis barang produksi. Kriterianya itu yang tadi yang 5 yang sudah saya sebutkan ya, kriteria utama kayak permintaan pasar, ketersediaan bahan baku, biaya produksi, teknologi yang tersedia, dan profitabilitas. Nah, untuk permintaan pasar ini kita simbolkan dengan K1, ketersediaan bahan baku K2, dan seterusnya. Nah, di sini juga ada alternatif jenis barang produksi. Nah, jadi karena kita juga sebelumnya sudah saya jelaskan, di mana kita menggunakan studi kasus dari perusahaan manufaktur di bidang furnitur ya. Jadi ada 3 barang produksi yang dijadikan untuk perbandingannya nanti. Yang pertama ada MDE, KGP, dan RBE. Nah, selanjutnya di sini ada penyusunan hierarki AHP. Nah, jadi struktur hierarki AHP itu akan disusun dengan 3 level, di mana level yang pertama itu adalah tujuan, level yang kedua adalah kriteria, dan level yang ketiga adalah alternatif. Nah, untuk pertama itu kan kita pengumpulan data dulu ya. Jadi datanya ini kita kumpulkan melalui kuesioner dan wawancara mendalam dengan para pengambil perusahaan, kayak misalnya manajer produksi, manajer pemasaran, ataupun manajer keuangan. Nah, jadi dalam analisis data dengan AHP ini, ketika datanya itu sudah terkumpul, akan dianalisis menggunakan perangkat lunak khusus AHP, kayak misalnya expert choice atau tools serupa. Nah, jadi tahapan analisisnya ini tuh yang terakhir ada sintesis keseluruhan bobot prioritas alternatif untuk menentukan peringkat akhir jenis barang produksi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Sylvia. Baik, dalam penelitian sebelumnya, data diperoleh melalui wawancara mendalam dan kuesioner AHP. Wawancara dilakukan dengan cara pemangku kepentingan kunci di perusahaan manufaktur, meliputi manajer produksi, manajer pemasaran, dan direktur operasional. Responden ini dipilih karena pemahaman mereka yang komprehensif mengenai aspek teknis, pasar, dan strategi perusahaan. Skala Sati yang digunakan untuk perbandingan berpasangan dijelaskan secara rinci kepada setiap responden untuk memastikan pemahaman yang seragam. Misalnya, nilai 1 berarti sama pentingnya, nilai 3 sedikit lebih penting, nilai 5 penting, nilai 7 sangat penting, dan nilai 9 mutlak penting. Beserta nilai kebalikannya untuk perbandingan sebaliknya. Setelah matriks perbandingan berpasangan terbentuk, bobot prioritas dihitung menggunakan metode eigenvektor. Sebagai contoh,
untuk matriks perbandingan kriteria itu terdapat pada tabel di bawah. Nilai eigenvektor untuk setiap kriteria kemudian dinormalisasi untuk mendapatkan bobot prioritas. Selanjutnya, konsistensi rasio dihitung untuk memastikan konsistensi penilaian CR. Dihitung dengan membagi konsistensi indeks dengan random index. Nilai CR yang ideal adalah kurang dari 0,1 yang menunjukkan bahwa penilaian konsisten dan dapat diterima. Jika CR melebihi 0,1, responden perlu meninjau kembali perbandingan mereka. Selanjutnya ada interpretasi dan pembahasan hasil. Ini mana hasil analisis AHP akan diinterpretasikan untuk mengidentifikasi jenis barang produksi yang paling direkomendasikan berdasarkan bobot prioritas tertinggi. Pembahasan akan mencakup implikasi praktis dari temuan ini. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama itu bobot prioritas kriteria. Berdasarkan simulasi analisis AHP, bobot prioritas kriteria utama yang dipertimbangkan dalam penentuan jenis barang produksi adalah sebagai tabel di bawah, yaitu CR kurang dari 0,1 menunjukkan konsistensi penilaian yang baik. Selanjutnya ada pembahasan kriteria. Dari tabel di atas, profitabilitas yaitu 0,35 dan permintaan pasar 0,28 menjadi kriteria yang paling dominan dalam penentuan jenis barang produksi untuk perusahaan manufaktur furnitur ini. Ini mengindikasikan bahwa manajemen cenderung memprioritaskan potensi keuntungan finansial dan daya serap produk di pasar. Sementara itu, biaya produksi sebesar 0,18 juga memiliki bobot yang signifikan menunjukkan perhatian terhadap efisiensi operasional. Ketersediaan bahan baku yaitu 0,12 dan teknologi yang tersedia 0,07 relatif memiliki bobot yang lebih rendah. Mungkin karena perusahaan merasa memiliki pasokan bahan baku yang cukup stabil atau teknologi yang relevan sudah memadai. Selanjutnya ada bobot prioritas alternatif terhadap setiap kriteria. Yang pertama itu terhadap kriteria permintaan pasar. Dapat dilihat dalam tabel untuk hasilnya, yaitu KGP memiliki potensi permintaan pasar yang tinggi yang didorong oleh tren gaming yang berkembang pesat. Selanjutnya ada terhadap kriteria ketersediaan bahan baku yang dapat dilihat dalam tabel untuk hasilnya, yaitu RBM lebih unggul dalam ketersediaan bahan baku, mungkin karena desainnya yang lebih sederhana dan menggunakan material yang lebih umum. Selanjutnya untuk C, yaitu terhadap kriteria biaya produksi, dapat dilihat dalam tabel, yaitu RBM memiliki biaya produksi terendah sejalan dengan karakteristiknya yang minimalis dan proses produksi yang mungkin lebih sederhana. Selanjutnya yang D, itu terhadap kriteria teknologi yang tersedia. Untuk hasilnya dapat dilihat dalam tabel, yaitu MBE dianggap
paling sesuai dengan teknologi produksi yang sudah ada, mungkin karena inovasi ergonomisnya tidak memerlukan investasi teknologi yang terlalu besar. Selanjutnya yang E atau yang kelima, terhadap kriteria profitabilitas untuk hasilnya dapat dilihat dalam tabel, yaitu KGP menunjukkan potensi profitabilitas tinggi, kemungkinan karena harga jual yang premium dan permintaan yang kuat di segmen pasarnya. Selanjutnya ada peringkat akhir alternatif atau sintesis hasil dengan mensintesis prioritas dari kriteria dan alternatif diperoleh akhir jenis barang produksi yang paling optimal, yaitu terdapat dalam tabel. Berdasarkan AHP, kursi gaming premium direkomendasikan sebagai jenis barang produksi yang paling optimal bagi perusahaan manufaktur furnitur ini. Meskipun KGP mungkin memerlukan bahan baku dan teknologi yang lebih spesifik, keunggulannya yang signifikan dan profitabilitas dan permintaan pasar menjadikannya pilihan utama. Meja belajar ergonomis berada di posisi kedua, menunjukkan potensi yang baik, terutama dari sisi teknologi yang tersedia. Sementara itu, rak buku minimalis, meskipun unggul dalam ketersediaan bahan baku dan biaya produksi yang rendah, menduduki peringkat ketiga karena bobot kriteria tersebut tidak setinggi profitabilitas dan permintaan pasar. Selanjutnya ada analisis sensitivitas dilakukan untuk melihat apakah hasil tetap stabil jika terjadi perubahan bobot kecil pada kriteria. Misal jika bobot permintaan pasar turun dari biaya produksi naik, apakah KGP masih jadi pilihan terbaik? Ini menunjukkan robustness atau ketahanan hasil AHP. Jika hasilnya berubah drastis, maka keputusan tidak stabil. Jika tetap sama, maka keputusan dianggap solid. Selanjutnya, implikasi manajerial dan rekomendasi praktis. Berdasarkan hasil AHP yang merekomendasikan produk B sebagai prioritas utama, perusahaan perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk mengoptimalkan strategi produksinya. Pertama, perusahaan harus mengalokasikan sumber daya produksi seperti bahan baku, tenaga kerja, dan kapasitas mesin secara lebih besar untuk produk B. Departemen pemasaran juga perlu mengembangkan strategi promosi yang lebih agresif untuk produk B, memanfaatkan keunggulan kompetitifnya yang teridentifikasi dalam analisis kriteria. Selanjutnya ada kesimpulan. AHP terbukti efektif untuk membantu perusahaan memilih produk secara objektif dan terstruktur. Dalam studi ini, KGP atau kursi gaming premium terpilih sebagai alternatif produksi terbaik karena unggul dalam kriteria utama. AHP memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih rasional, bukan hanya berdasarkan intuisi. Selanjutnya, saran perusahaan sebaiknya menggunakan AHP secara berkala untuk menyesuaikan dengan perubahan pasar. Libatkan berbagai pemangku kepentingan untuk masukan yang lebih komprehensif. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan fuzzy AHP untuk menangani ketidakpastian. Menerapkan AHP di industri lain untuk validasi lebih luas, dan menambahkan faktor eksternal seperti regulasi atau keberlanjutan.
Selanjutnya ada keterbatasan penelitian. Studi hanya pada satu perusahaan, jadi hasilnya belum tentu bisa digeneralisasi. Adapun jumlah responden terbatas, sehingga penilaian mungkin belum mewakili seluruh sudut pandang. Yang terakhir, kriteria yang digunakan terbatas, ada kemungkinan kriteria penting lain tidak disertakan. Baik, ini untuk daftar pustakanya. Mungkin kurang lebih cukup sekian penjelasan materi dari kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.